Bukek Xiansu. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 52, tamat. Melihat ini Tiantok tertawa bergelak dengan hati penuh kemarahan, apalagi melihat bekas sutenya, Tok, memelopori lebih dulu membela Hawa Sanpai dan murid Hawa Sanpai yang membawa pusaka Pulau Es yang amat dikehendakinya. Hahaha. Kalian pura-pura menjadi pendekar budiman? Hendak kulihat sampai di mana kepandaian kalian. Tiantok sudah lari ke depan, diikuti oleh banyak tokoh Kang Ou lagi dan dapat dibayangkan betapa tentu sebentar akan terjadi perang kecil yang amat hebat antara para anggota Hawa Sanpai dibantu oleh 3 tokoh Kang Ou itu melawan para orang Kang Ou yang memperebutkan pusaka. Tahan. Seruan ini halus dan ramah, tidak mengandung kekerasan sesuatu pun, akan tetapi anehnya, semua orang merasa ada getaran yang membuat mereka menghentikan gerakan mereka mencabut senjata dan kini semua mata memandang ke arah ruangan depan itu karena tadi ada berkelebat 2 sosok bayangan orang ke arah situ. Ternyata Sin Leong dan Swat Hong telah berdiri di ruangan depan markas Hawa Sanpai. Dengan sikap tenang sekali Sin Leong menghadapi semua orang, terutama sekali memandang tokoh-tokoh besar dunia persilatan yang hadir, dan yang semua memandang kepadanya dengan mata terbelalak. Kemudian terdengar pemuda ini berkata, Cui Lo Cianpue mengapa sejak dahulu sampai sekarang gemar sekali memperebutkan sesuatu? Tiantok Bongsek Bin yang berwatak kasar memandang dengan terbelalak, demikian pula Tian Hi Tiit Chiang Ham, Lam Hai Seng Jin, Gin Xiao Siu Chai dan para tokoh lain yang belasan tahun lalu pernah hendak memperebutkan bocah ajaib, Sintong yang bukan lain adalah Sin Leong sendiri. Mereka merasa kenal dengan pemuda ini, akan tetapi lupa lagi. Kau siapakah? Akhirnya Tiantok bertanya. Hahaha, kalian lupa lagi siapa dia ini? Tiba-tiba Tok Siang Koan Hou berseru keras, hatinya girang dan lega bukan main bahwa dia tadi tidak ragu-ragu melindungi pusaka Pulau Es. Melihat munculnya pemuda yang dia tahu memiliki kelihayan yang luar biasa itu, dia girang sekali. Coba lihat dengan baik-baik, belasan tahun yang lalu di lereng pegunungan Jeng Hawasan kalian juga memperebutkan sesuatu. Siapa dia? Sintong. Bocah ajaib. Teringatlah mereka semua dan kini memandang Sin Leong dengan mata terbelalak. Mau apa kau datang ke sini? Tiantok bertanya dengan suara agak berkurang galaknya. Sin Leong sudah menjura kepada ketua Hawa Sanpai, kepada Tok dan lain tokoh yang tadi membela Hawa Sanpai, diikuti oleh Swat Hong. Kemudian Swat Hong berkata kepada Toan Ki dan Sui Nio, terima kasih kami haturkan kepada Jiwi. Kalian berdua, yang ternyata adalah orang-orang gagah yang pantas dipuji dan dikagumi kesetiaan dan kegagahannya. Sekarang saya harap Jiwi suka mengembalikan pusaka-pusaka itu kepadaku. Toan Ki dan Swinyo menjura dan Toan Ki menjawab, harap Lihiap suka menanti sebentar, kemudian pergilah dia bersama Swinyo ke sebelah dalam, diikuti pandang mata ketua Hawa Sanpai yang menjadi terheran-heran. Mau apa kalian 2 orang muda datang ke sini? Kembali Tiantok bertanya. Harap Lo Cianpue ketahui bahwa kami berdua adalah penghuni Pulau Es yang datang untuk mengambil kembali pusaka Pulau Es. Pusaka itu adalah milik Pulau Es dan harus dikembalikan ke sana. Penghuni Pulau Es. Suara ini bukan hanya keluar dari mulut para tamu, tetapi juga dari pihak Hoa Sanpai dan mereka yang membelanya, kecuali Tok Siang Koan Hou yang sudah tahu akan keadaan pemuda dan pemudi itu. Tak lama kemudian muncullah Toan Ki dan Swinyo. Toan Ki membawa bungkusan yang dulu dia terima dari Swat Hong, lalu menyerahkan bungkusan itu kepada Swat Hong sambil menjura dan berkata, dengan ini kami mengembalikan pusaka yang Lihiap titipkan kepada kami dengan hati lega. Memang hatinya lega dan girang sekali dapat terlepas dari tanggung jawab yang amat berat itu. Swat Hong membuka dan meneliti pusaka-pusaka itu. Melihat bahwa pusaka itu masih lengkap, dia makin kagum. Su Heng tidak pantas kalau kita tidak membalas budi mereka ini. Sin Leong tersenyum, mengangguk, kemudian dia berkata kepada Tiantok dan lain tamu yang masih memandang dengan bengong dan kini dari mata mereka itu terpancar ketegangan dan keinginan besar. Setelah pusaka Pulau Es yang terkenal itu tampak di depan mata, mana mungkin mereka mundur begitu saja tanpa usaha untuk mendapatkannya. Cui Lo Cianpue jauh-jauh datang ke sini, harap suka memaklumi bahwa pusaka-pusaka ini telah kembali ke pemiliknya dan akan dikembalikan ke Pulau Es. Maka kami berdua mengharap sudilah Cui tidak mengganggu lagi Hoa Sanpai dan suka meninggalkan tempat ini. Kami harus mendapatkan pusaka itu. Kami juga. Kami minta bagian.
Teriakan-teriakan itu terdengar riuh rendah dan Sin Leong lalu berkata lagi dengan halus, kami berdua akan berada di sini selama 3 hari, kemudian kami akan meninggalkan Hawa Sanpai. Kalau kita tidak berada di sini, masih belum terlambat bagi kita untuk bicara lagi tentang pusaka. Amatlah tidak baik bagi nama Cui Lo Cianpui kalau mengganggu Hawa Sanpai yang sama sekali tidak tahu menahu tentang hal ini. Nanti kalau kami sudah meninggalkan Hawa Sanpai, boleh kita bicara lagi. Melihat sikap orang-orang Hawa Sanpai, dan sekarang sudah jelas bahwa pusaka itu berada di tangan Sintong dan darah muda itu, Tian Tok lalu mendengus dan berkata, baik, kami menanti di bawah bukit. Kalian berdua tidak akan dapat terbang lalu. Pergilah mereka itu meninggalkan Hoa Sanpai, akan tetapi semua orang tahu belaka bahwa mereka tentu akan mengurung tempat itu dan tidak akan membiarkan Sin Leong dan Swat Hong lolos dari situ membawa pergi pusaka-pusaka Pulau Es yang amat mereka inginkan itu. Sin Leong lalu menjura kepada ketua Hoa Sanpai, para tokoh Hoa Sanpai, Toan Ki dan Swinio, juga kepada Teye Tok dan mereka yang tadi membela Hoa Sanpai, kemudian berkata, terutama kepada saudara Liam Toan Ki dan Nyonya, sudah sepantasnya kalau kami meninggalkan sedikit ilmu untuk jiwi pelajari. Dan kepada para Lo Cianpui, kiranya akan ada manfaatnya kalau saya melayani para Lo Cianpui main-main sedikit untuk memperluas pengetahuan ilmu silat. Semua orang menjadi ragu-ragu karena tidak tahu akan maksud hati pemuda yang aneh itu, akan tetapi Titok Siang Koan Hou sudah tertawa bergelak lalu meloncat ke halaman depan. Marilah, ingin aku tua bangka ini memperdalam sedikit kepandaianku. Sin Leong tersenyum lalu melangkah perlahan ke pekarangan. Silahkan Siang Koan Lo Cianpui menggunakan Pek Liu Kun, ilmu silat tangan geledek, katanya tenang. Harap Lo Cianpui jangan sungkan dan keluarkanlah jurus-jurus simpanan dari Pek Liu Kun. Teye Tok sudah maklum akan kehebatan pemuda ini, dan setelah 2 tahun tidak jumpa. Kini sikap pemuda ini luar biasa sekali, bahkan dengan kata-kata biasa saja pemuda itu sudah mengundurkan semua orang yang tadi sudah bersitegang hendak menggunakan kekerasan. Dia dapat menduga bahwa bukanlah percuma pemuda ini mengajak dia berlatih silat, tentu ada niat-niat tertentu. Karena dia merasa bahwa dia tidak mempunyai maksud jahat dan tadi membela pusaka Pulau Es dengan sungguh hati, dia kini pun tanpa ragu-ragu lagi lalu mengeluarkan gerengan keras dan tubuhnya berkelebat ke depan. Dengan sepenuh tenaga dan perhatiannya, dia menyerang pemuda itu dengan jurus-jurus simpanan dari ilmu silat Pek Lui Kun yang dahsyat. Hait! Bukan main heran dan kagetnya ketika melihat pemuda itu menghadapi dengan gerakan-gerakan yang sama. Tiap jurus yang dimainkannya, dihadapi oleh Sin Leong dengan jurus yang sama pula dan dipakai sebagai serangan balasan namun dengan cara yang sedemikian hebatnya sehingga jurus yang dimainkannya itu tidak ada artinya lagi. Jurus yang dimainkan oleh pemuda itu untuk menghadapinya jauh lebih ampuh, dan sekaligus menutup semua kelemahan yang ada, menambah daya serang yang amat hebat sehingga dalam jurus pertama saja, kalau pemuda itu menghendaki, tentu dia sudah dirobohkan sungguh pun dia sudah hafal benar akan jurusnya sendiri itu. Bukan main girang hati kakek itu. Dia terus menyerang lagi dengan jurus lain, dan sama sekali dia menggunakan 18 jurus terampuh dari Pek Lui Kun dan yang kesemuanya selain dapat dihindarkan dengan baik oleh Sin Leong, juga telah dengan sekaligus diperbaiki dengan sempurna. Semua gerakan ini dicatat oleh Teye Tok dan setelah dia selesai mainkan 18 jurus pilihan itu, dia melangkah mundur dan menjura sangat dalam ke arah Sin Leong. Astaga! Kepandaian Tai Hiap seperti dewa saja. Saya mengaturkan banyak terima kasih atas petunjuk Tai Hiap. Katanya agak tergagap. Ah, Lo Cianpui terlalu merendah, jawab Sin Leong. Teye Tok lalu menjura ke arah ketua Hoa Sanpai dan yang lain-lain, seketika pamit dan pergi dengan langkah lebar dan wajah termenung karena dia masih terpesona dan mengingat-ingat gerakan-gerakan baru yang menyempurnakan 18 jurus pilihannya tadi. Lam Hai Sengjin bukan seorang bodoh. Dia adalah seorang tokoh kawakan yang berilmu tinggi. Melihat peristiwa tadi, tahulah dia bahwa pemuda ini memang bukan orang sembarangan dan agaknya telah mewarisi ilmu mujizat yang kabarnya dimiliki oleh penghuni Pulau Es. Maka dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu dan dia sudah meloncat maju dengan senjata hutim dan kipasnya. Orang muda yang hebat, kau berilah petunjuk kepadaku. To Tiang, muridmu Kui Lun Toako adalah sahabat baik kami, harap To Tiang sudi mengajarnya baik-baik, jawab Sin Leong dan dia pun segera menghadapi serangan kipas dan hutim dengan kedua tangannya.
Biarpun dia tidak menggunakan kedua senjata itu, namun kedua tangannya digerakkan seperti kedua senjata itu, dan dia pun mainkan jurus-jurus yang sama, namun gerakannya jauh lebih hebat, bahkan sempurna. Seperti juga tadi, kakek ini memperhatikan dan dia telah menghafal 20 jurus campuran ilmu hutim dan kipas. Terima kasih, terima kasih. Xian Cai, pengalaman ini takkan kulupakan selamanya. Dia menjura kepada yang lain lalu berlari pergi. To Tiang, sampaikan salamku kepada Kuito Ako, seru Suat Hong. Akan tetapi kakek itu hanya mengangguk tanpa menoleh karena dia pun sedang mengingat-ingat semua jurus tadi agar tidak sampai lupa. Berturut-turut Gin Xiao Xiu Cai juga menerima petunjuk ilmu silat suling perak dan maupitnya, kemudian ketua Haoasan Pai juga menerima petunjuk ilmu pedang Hoasan Kiamsut. Para tokoh Kangou yang mengurung tempat itu di lereng puncak, terheran-heran melihat 3 orang tokoh itu meninggalkan puncak seperti orang yang termenung. Akan tetapi diam-diam mereka menjadi girang karena 3 orang lihai itu tidak membantu atau mengawal muda-mudi Pulau Es yang mereka hadang. 3 hari lamanya Sin Leong dan Suat Hong tinggal di Haoasan, setiap hari menurunkan ilmu-ilmu tinggi kepada Toan Qi dan Sui Nio sehingga kedua orang suami istri ini kelak akan menjadi tokoh-tokoh kenamaan dan mengangkat nama Haoasan Pai sebagai partai persilatan yang besar dan lihai. Pada hari keempatnya, pagi-pagi mereka meninggalkan markas Haoasan Pai, diantar sampai ke pintu gerbang oleh ketua Haoasan Pai, Toan Qi, Sui Nio dan para pimpinan Haoasan Pai. Tai Hiap, Li Hiap, Pinto khawatir Jiwi akan mengalami gangguan di jalan. Menurut laporan para anak murid Pinto, orang-orang Kangou itu masih menanti di lereng gunung. Pek Sim Tojin berkata dengan alis berkerut. Bagaimana kalau kami mengantar Jiwi sampai melewati mereka dengan selamat? Sin Leong tersenyum. Terima kasih, Lo Cianpue. Akan tetapi, menghindari mereka berarti membuat mereka terus merasa penasaran. Sebaliknya malah kalau kami berdua menemui mereka dan membereskan persoalan seketika juga. Toan Qi dan Sui Nio yang selama 3 hari menerima petunjuk dari Sin Leong, telah menaruh kepercayaan penuh akan kesaktian pemuda Pulau Es ini, maka mereka tidak merasa khawatir. Mereka maklum bahwa pemuda dan gadis dari Pulau Es itu bukanlah manusia sembarangan, apalagi pemuda itu memiliki wibawa yang tidak lumrah manusia, gerak-geriknya demikian penuh kelembutan, penuh belas kasih sehingga tidaklah mungkin dapat terjadi sesuatu yang buruk menimpa seorang manusia seperti ini. Memang benar seperti yang dilaporkan oleh anak buah Haoasan Pai bahwa para tokoh Kangou itu, dipelopori oleh Tian Tok, masih menghadang di lereng puncak. Tian Tok yang tadinya mengandalkan kepandaiannya sendiri, setelah menyaksikan betapa pemuda dan darah Pulau Es itu telah mendapatkan kembali pusaka-pusakanya. Diam-diam telah mengajak semua tokoh lain bersekutu dengan janji bahwa kalau pusaka dapat dirampas, dia akan memberi bagian kepada mereka semua. Terutama yang menjadi pembantunya sebagai orang kedua adalah Tian Hitiit Chiang Ham yang tingkat kepandaiannya hanya berselisih atau kalah sedikit saja dibandingkan dengan kepandaian racun langit itu. Maka ketika Sin Leong yang membawa pusaka di punggungnya bersama Suat Hong berjalan perlahan dan tenang melalui tempat itu, segera para tokoh Kangou itu muncul dan telah mengurung 2 orang muda itu dengan ketat, mempersiapkan senjata masing-masing dengan sikap mengancam. Sin Leong menggeleng-gelengkan kepala. Hal itu tidak bisa dilakukan, Cui Lo Cianpue. Pusaka-pusaka ini adalah milik Pulau Es turun-temurun, mana mungkin sekarang diserahkan kepada orang lain. Setelah kami berdua berhasil menemukannya kembali, kami harus mengembalikannya kepada Pulau Es, tempatnya semula. Maka harap Cui suka memaklumi hal ini dan tidak memaksa kepada kami. Orang muda yang keras kepala. Kalau kami memaksa, bagaimana? Terserah kepada Cui sekalian. Sumoy, harap Sumoy suka pergi dulu ke pinggir, jangan menghalangi para Lo Cianpue ini. Suat Hong mengangguk dan tersenyum, kemudian tubuhnya berkelebat dan terkejutlah semua orang Kangou itu ketika melihat gadis itu meloncat seperti terbang saja, melayang melalui kepala mereka dan kini telah berdiri di luar kepungan. Sungguh merupakan bukti kepandaian Ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang amat hebat. Sin Leong sengaja menyuruh Sumoynya pergi keluar dari kepungan karena tidak menghendaki Sumoynya itu naik darah dan turun tangan menggunakan kekerasan terhadap orang-orang Kangou ini. Setelah kini melihat Sumoynya keluar dari kepungan, dia lalu menyilangkan kedua lengannya di depan dada, berkata, silahkan kepada Cui apa yang hendak Cui lakukan setelah jelas kukatakan bahwa pusaka Pulau Es tidak akan kuberikan kepada Cui. Melihat sikap tenang dan penuh tantangan ini, para tokoh Kangou menjadi marah juga.
Pemuda itu tidak memegang senjata, berdiri dalam kepungan dan pusaka itu berada di dalam buntalan yang berada di punggungnya. Maka serentak orang-orang Kangou yang sudah mengilar dan ingin sekali merampas pusaka itu menerjang maju dan berebut hendak menyerang Sin Liong dan mengulur tangan hendak merampas buntalan. Pemuda itu hanya berdiri tersenyum, berdiri tegak dan menyilangkan kedua lengannya sambil memandang tanpa berkedip mata. Ah! Haya! Ai! Semua orang terhuyung-huyung mundur karena belum juga tangan mereka menyentuh pemuda itu, hati mereka sudah lemas dan luluh menghadapi wajah yang tersenyum itu. Tangan mereka seperti lumpuh dan tenaga mereka seperti lenyap seketika membuat mereka terhuyung dan hampir jatuh saling timpa. Tian Tok dan Tian Hitiit menjadi kaget dan marah sekali melihat keadaan teman-teman mereka itu. Kedua orang itu berilmu tinggi ini memang membiarkan teman-teman mereka turun tangan lebih dulu untuk menguji kepandaian pemuda yang keadaannya amat mencurigakan karena terlampau tenang itu. Kini melihat betapa teman-temannya mundur tanpa pemuda itu menggerakkan sebuah jari tangan pun, kedua orang itu terkejut marah dan penasaran. Tian Tok menerjang ke depan dengan senjata Kim Kau Pang di tangannya, sedangkan Chiang Ham juga sudah meloncat dekat dengan senjata tombak di tangan. Orang muda, serahkan pusaka itu. Tian Tok membentak. Sintong, jangan sampai terpaksa aku menggunakan tombak pusakaku. Chiang Ham juga menghardik. Akan tetapi Sin Liong tetap tidak bergerak hanya berkata, terserah kepada Jiwi Lo Chian Wei, Jiwi yang melakukan dan Jiwi pula yang menanggung akibatnya. Keras kepala. Tian Tok membentak dan tongkatnya yang panjang sudah menyambar ke arah kepala pemuda itu. Sin Liong sama sekali tidak mengelak, bahkan berkedip pun tidak ketika melihat tongkat itu menyambar ke arah kepalanya, disusul tombak di tangan Tian Hitiit Chiang Ham yang menusuk ke arah lambungnya. Des! Tak! Ai! Hei! Tian Tok Bong Sek Bin dan Tian Hitiit Chiang Ham berteriak kaget dan meloncat ke belakang. Tongkat itu tepat mengenai kepala dan tombak itu pun tepat menusuk lambung. Namun kedua senjata itu terpental kembali seperti mengenai benda yang amat kuat, bahkan telapak tangan mereka terasa panas. Tentu saja mereka merasa penasaran, biarpun ada rasa ngeri di dalam hati mereka. Pada saat itu, orang-orang Kangou lainnya yang melihat betapa dua orang lihai itu sudah menyerang dengan senjata, juga menyerbu ke depan. Sin Liong tetap diam saja ketika belasan batang senjata yang bermacam-macam itu datang bagaikan hujan menimpa tubuhnya. Semua senjata tepat mengenai sasaran, akan tetapi tidak ada sedikit kulit tubuh pemuda itu yang lecet, kecuali pakaiannya yang robek-robek dan orang-orang itu terpelanting ke sana-sini, bahkan ada yang terpukul oleh senjata mereka sendiri yang membalik. Makin keras orang menyerang, makin keras pula senjata mereka membalik. Bahkan Tian Tok sudah mengelus kepalanya yang benjol terkena kemplangan tongkatnya sendiri. Sedangkan paha Chiang Ham berdarah karena tombaknya pun membalik tanpa dapat ditahannya lagi ketika mengenai tubuh Sin Liong untuk yang kedua kalinya. Ketika mereka memandang dengan mata terbelalak kepada Sin Liong, mereka melihat pemuda itu masih tersenyum-senyum, masih berdiri tegak dengan kedua lengan bersilang di depan dada, hanya bedanya, kini pakaiannya robek-robek dan penuh lubang. Tian Tok dan Tian Hitiit adalah orang-orang yang terkenal di dunia persilatan sebagai tokoh-tokoh besar yang sudah banyak mengalami pertempuran. Mereka tahu pula bahwa orang yang memiliki sinkang amat kuat dapat menjadi kebal, akan tetapi selama hidup mereka belum pernah menyaksikan kekebalan seperti yang dihadapi mereka sekarang ini. Kekebalan yang agaknya tanpa disertai pengerahan tenaga. Apalagi melihat cahaya aneh seperti melindungi tubuh pemuda itu, mereka maklum bahwa pemuda ini bukan orang sembarangan. Tanpa melawan saja pemuda ini telah membuat mereka tidak berdaya, betapa hebatnya kalau pemuda ini mengangkat tangan membalas. Maafkan kami. Tian Tok berseru lalu melompat dan berlari pergi. Sintong, maafkan. Chiang Ham juga berkata lalu menyeret tombaknya, terpincang-pincang pergi dari situ. Tentu saja para tokoh lain yang memang sudah merasa ngeri dan jerih, melihat kedua orang yang diandalkan itu lari, cepat membalikkan tubuh dan berserabutan lari dari situ meninggalkan Sin Liong yang masih berdiri tegak di tempat itu. Suat Hong lari menghampiri Suhengnya, lalu memeluk Suhengnya itu. Suheng, kau tidak apa-apa, tanyanya. Sin Liong menggeleng kepala dan tersenyum. Pakaianmu hancur. Pakaian rusak mudah diganti, akhlak yang rusak lebih menyedihkan lagi karena mendatangkan malapetaka. Suheng, kau. Ada apakah, Sumoy?
Suat Hong menggelengkan kepala dan dia melepaskan rangkulannya, melangkah mundur 2 tindak dan memandang Su Hengnya dengan pandang mata penuh takjub dan juga jerih. Su Heng, kau berbeda dari dulu? Ai, Sumoy, aku tetap Sin Leong Su Hengmu yang dahulu. Tidak. Kau berbeda sekali. Ilmu apakah yang kau pergunakan tadi? Mendiang ayahku sekalipun tidak pernah memperlihatkan ilmu mujizat seperti itu. Apakah keanehannya, Sumoy? Ilmu yang berdasarkan kekerasan tentu hanya mengakibatkan pertentangan dan kerusakan belaka, dan setiap bentuk kekerasan hanya akan mencelakakan diri sendiri. Su Heng, ajarilah aku ilmu tadi. Tidak ada yang bisa mengajar, kelak kau akan mengerti sendiri, Sumoy. Marilah kita lanjutkan perjalanan kita. Setelah berkata demikian, Sin Leong memegang tangan Sumoynya dan terdengar jerit tertahan darah itu ketika dia merasa bahwa dia dibawa lari oleh Su Hengnya dengan kecepatan seperti terbang saja. Dia sendiri adalah seorang ahli ginkang yang memiliki ilmu berlari cepat cukup luar biasa, akan tetapi apa yang dialaminya sekarang ini benar-benar seperti terbang, atau seperti terbawa oleh angin saja. Makin yakinlah hatinya bahwa Su Hengnya telah menjadi seorang yang amat luar biasa kesaktiannya, menjadi seorang manusia dewa. Gerakan pembalasan yang dilakukan oleh Kaisar Kerajaan Tang yang baru, yaitu Kaisar Su Tiong, yang dilakukan dari Sichuan, amat hebat. Gerakan pembalasan untuk merampas kembali ibu kota Tiang'an dari tangan pemberontak ini dibantu oleh pasukan yang dapat dikumpulkan di Tiongkok bagian barat, dibantu pula oleh pasukan Turki, bahkan pasukan Arab. Dengan bala tentara yang besar dan kuat, Kaisar Su Tiong melakukan serangan balasan terhadap pemerintah pemberontak yang tidak lagi dipimpin oleh An Lushan karena jenderal pemberontak itu telah tewas. Perang hebat terjadi selama 10 tahun, dan di dalam perang ini, para pemberontak dapat dihancurkan dan kota demi kota dapat dirampas kembali sampai akhirnya ibu kota dapat direbut kembali oleh Kaisar Su Tiong. Di dalam perang ini, Han Buong putra Tekuat Lin yang bersama orang-orang Kerdil membantu pemerintah pemberontak, tewas pula dalam pertempuran hebat sampai tidak ada orang pun orang Kerdil tinggal hidup. Dalam tahun 766 berakhirlah perang yang mengorbankan banyak harta dan nyawa itu, namun kerajaan Tang telah menderita hebat sekali akibat perang yang mula-mula ditimbulkan oleh pemberontak An Lushan itu. Kematian yang diderita rakyat, pembunuhan-pembunuhan biadab yang terjadi di dalam perang selama pemberontakan ini adalah yang terbesar menurut catatan sejarah. Menurut catatan kuno, tidak kurang dari 35 juta manusia tewas selama perang yang biadab itu. Bukan hanya kerugian harta dan nyawa saja, akan tetapi juga setelah perang berakhir, kerajaan Tang kehilangan banyak kekuasaan atau kedaulatannya. Bantuan-bantuan yang diterima oleh Kaisar di waktu merebut kembali kerajaan, membuat Kaisar terpaksa membagi-bagi daerah kepada para pembantu yang diangkat menjadi gubernur-gubernur yang lambat laun makin besar kekuasaannya dan seolah-olah menjadi raja-raja kecil yang berdaulat sendiri. Di samping itu, pemberontak An Lushan membentuk pasukan-pasukan yang ketika pemberontak dihancurkan, melarikan diri ke perbatasan dan menjadi pasukan-pasukan liar yang selalu merupakan gangguan terhadap kekuasaan pemerintah. Demikianlah, dengan dalih apapun juga, pemberontakan lahiriah hanya mendatangkan kerusakan dan malapetaka, karena tidaklah mungkin perdamaian diciptakan oleh perang. Menurut sejarah di seluruh dunia, tidak pernah ada revolusi jasmani mendatangkan perdamaian dan kesejahteraan. Kiranya hanyalah revolusi batin, revolusi yang terjadi di dalam diri setiap orang manusia, yang akan dapat mengubah keadaan yang menyedihkan dari kehidupan manusia di seluruh dunia ini. Dengan tewasnya Han Buhong di dalam perang itu, maka habislah semua tokoh yang keluar dari Pulau Es dan Pulau Neraka. Yang tinggal hanyalah Sin Leong dan Suat Hong berdua saja. Akan tetapi kedua orang ini pun sudah kembali ke Pulau Es dan semenjak peristiwa di Hawa Sanpai itu, tidak ada lagi yang tahu bagaimana keadaan kedua orang itu dan di mana adanya mereka. Yang jelas, Pulau Es masih ada dan kedua orang Su Heng dan Su Mo yang saling mencinta itu pun masih hidup. Buktinya, beberapa tahun kemudian kadang-kadang mereka itu muncul sebagai manusia-manusia sakti menyelamatkan belasan orang nelayan yang perahunya diserang badai. Di dalam kegelapan selagi badai mengamuk dahsyat itu, ketika perahu-perahu mereka dipermainkan badai dan nyaris terguling, tiba-tiba muncul sebuah perahu kecil yang didayung oleh seorang pria berpakaian putih dan seorang wanita cantik. Dan kedua orang ini dengan kesaktian luar biasa menggunakan tali untuk menjerat perahu-perahu itu kemudian menariknya keluar dari daerah yang diamuk badai.
Apakah mereka itu Sin Leong dan Swat Hong? Tidak ada orang yang mengetahuinya karena setiap kali muncul menolong para nelayan dan para penghuni pulau-pulau yang berada di utara, kedua orang itu tidak pernah memperkenalkan nama mereka. Kalau benar mereka itu adalah Sin Leong dan Swat Hong, bagaimanakah jadinya dengan mereka? Apakah Su Heng dan Sumo yang saling mencinta dan yang telah kembali ke Pulau Es itu langsung menjadi suami istri? Hal ini pun tidak ada yang tahu, karena agaknya bagi mereka berdua, menjadi suami istri atau bukan adalah hal yang tidak penting lagi. Diri mereka telah dipenuhi oleh cinta kasih, bukan cinta kasih yang biasa melekat di bibir manusia pada umumnya, karena cinta kasih seperti itu telah diselewengkan artinya. Cinta kasih kita manusia hanya akan mendatangkan kesenangan dan kesusahan belaka dan justru karena cinta kasih kita itu mendatangkan kesenangan maka dia mendatangkan pula kesusahan karena kesenangan dan kesusahan adalah saudara kembar yang tak mungkin dapat dipisah. Menerima yang satu harus menerima pula yang kedua, yang mau menikmati kesenangan harus pula mau menderita kesusahan. Tidak, cinta kasih mereka bukan seperti cinta kasih palsu yang kita punyai. Pernah ada seorang anak nelayan yang di waktu malam hari, ketika perahunya diayun-ayun gelombang kecil dan dia sedang menggantikan ayahnya yang tertidur untuk menjaga kail, mendengar nyanyian halus yang dinyanyikan oleh seorang wanita cantik di atas perahu dan yang kelihatan remang-remang di bawah sinar bulan purnama di malam itu. Anak yang cerdas ini masih teringat akan bunyi nyanyian itu seperti berikut. Langit, bulan dan lautan kalian mempunyai cinta kasih namun tak pernah bicara tentang cinta kasih. Kasihanilah manusia yang miskin dan haus akan cinta kasih, bertanya-tanya apakah cinta kasih itu? Bila mana tidak ada ikatan, tidak ada pamrih dan rasa takut tidak memiliki atau dimiliki tidak menuntut dan tidak merasa memberi. Tidak menguasai atau dikuasai tidak ada cemburu, iri hati tidak ada dendam dan amarah tidak ada benci dan ambisi. Bila mana tidak ada iba diri tidak mementingkan diri pribadi, bila mana tidak ada, aku, barulah ada cinta kasih. Puluhan tahun, bahkan 100 tahun kemudian di dunia Kang Ou timbul semacam cerita setengah dongeng tentang seorang manusia dewa yang mereka sebut Bukek Xiansu, seorang laki-laki tua yang sederhana namun yang pribadinya penuh cinta kasih terhadap siapapun dan apapun. Bukek Xiansu yang dikenal sebagai tokoh Pulau Es dan menurut cerita tradisi dari keturunan tokoh-tokoh seperti Te Tok Siang Koan Hou, Lam Hai Senjin dan muridnya, Kui Lun, Gin Xiao Xiu Chai, tokoh-tokoh Hawa Sanpai, katanya bahwa Bukek Xiansu itu adalah anak yang dahulu disebut Sintong, anak ajaib, yaitu pemuda Kwa Sin Leong yang menghilang bersama sumoinya, Han Swat Hong, dan yang kabarnya menetap di Pulau Es, tidak pernah lagi terjun ke dunia ramai. Dan memang seorang manusia seperti Bukek Xiansu tidak pernah mau menonjolkan diri, selalu bergerak tanpa pamrih, hanya digerakkan oleh cinta kasih. Maka kita pun tidak mungkin dapat mengikuti seorang manusia seperti Bukek Xiansu, dan hanya kadang-kadang saja dapat melihat muncul di antara orang banyak, dan di dalam dunia persilatan, Bukek Xiansu akan muncul di dalam cerita, Suling Emas. Demikianlah, terpaksa pengarang menutup cerita, Bukek Xiansu, ini yang hanya dapat menceritakan pengalaman pemuda Kwa Sin Leong sewaktu dia belum menjadi seorang Bukek Xiansu, sewaktu dia belum memiliki cinta kasih sehingga masih diombang-ambingkan oleh suka dan duka dalam kehidupannya. Dengan mengenangkan isi nyanyian yang dinyanyikan oleh anak nelayan itu, penulis mengajak para pembaca budiman untuk sama-sama mempelajari dan mudah-mudahan kita pun akan memiliki cinta kasih melalui pengenalan diri pribadi. Teriring salam bahagia dari pengarang dan sampai jumpa kembali di lain cerita. Tamat.